Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita akan lanjutkan belajar tentang pernikahan dengan topik 3 hubungan suami istri. Sebelumnya kita ini belajar bahwa ada 3 hubungan suami istri. Suami istri sebagai kekasih, suami istri sebagai sahabat, dan suami istri sebagai sekutu. Dan ini adalah sejalan dengan definisi pernikahan yang saya sampaikan. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian dan disertai dengan keintiman seumur hidup pernikahan mereka. Jadi tidak bertentangan. Walaupun 3 hubungan suami istri ini saya bukukan dalam buku saya 12 tahun yang lalu. Tetapi pengertiannya tetap sama. Cuma dipandang dari sisi yang lain. Tetap ini satu bahasa. Suami istri sebagai kekasih tidak mudah. Mengapa? Karena ketika cinta 2 orang yang sedang bergelora, maka cinta itu menutupi banyak hal. Cinta memberikan pengertian. Cinta lebih mudah memberikan ampunan, maaf, pengertian. Cinta yang besar membuat manusia itu bersemangat. Cinta yang besar membuat manusia, orang itu merasa mampu untuk mengatasi segala-galanya. Itu dibutuhkan. Tetapi pada kenyataan cinta 2 orang, suami istri, ini tidak selalu berkobar-kobar. Dimulai ketika rutinitas berjalan, tugas demi tugas dilakukan, hal yang sama terulang terus-menerus. Masing-masing sibuk melakukan tugasnya dengan baik. Maka rutinitas itu bisa mengurangi gelombang cinta yang besar, gelora cinta yang besar. Jadi air yang memadamkan cinta itu bernama rutinitas. Karena tiba-tiba semuanya biasa. Ini berbahaya. Karena dulu ketika menikah di awal, pelukan di pagi hari, lalu ciuman mesra, aku berangkat dulu ya sayang. Itu sesuatu yang menyentuh hati. Tapi perhatikan ketika itu terjadi setiap hari. Menjadi hal yang biasa, menjadi kewajiban yang seharusnya. Pelukannya tidak membuat lagi berdebar, tapi ya sudahlah, memang kamu sayang, kamu cinta sama aku. Apakah kemudian cintanya itu berkurang? Ya sebenarnya tidak terlalu berkurang, tetapi artinya mulai turun karena itu sudah menjadi kewajiban, sudah seharusnya. Kemudian, masing-masing sibuk dengan urusannya, perhatiannya berkurang. Kalau dulu di awal, siang hari itu masih ada WA begitu. Lagi ngapain? Sudah makan belum? Mau makan apa? Kemudian dikirimkanlah makanan lewat online. Tapi ketika sudah menikah dan sudah tahu bahwa ya siang ini biasa makan di kantor, tidak ada lagi SMS atau WA. Lagi ngapain? Makan apa? Sudah tidak ada lagi.
Rutinitas itu seperti air yang sedikit memadamkan api cinta. Tetapi kemudian tugas, kewajiban, biasa dilakukan, itu pun menjadi air yang mengurangi gelora cintanya. Ya memang sudah selayaknya, biasa sajalah. Perhatikan. Sentuhan dulu yang menjadi sesuatu yang menyenangkan. Contoh nih, dulu ketika pacaran, berpegangan tangan begini itu sudah wow. Rasanya itu sampai ubun-ubun, sampai hati. Ketika dulu pacaran, bergandengan tangan, itu wow, sesuatu. Bahkan ngobrol, berhadap-hadapan sambil pegangan tangan. Aduh, so romantis sekali. So romantis. Sambil mata bertatapan, wih rasanya dunia seperti milik berdua. Yang lain cuma kontrak dan kos pemiliknya kita. Tapi ketika itu dibiasakan, disentuh setiap hari, dipegang setiap hari, menjadi sesuatu yang biasa saja. Jadi rutinitas, kemudian itu tugas dan kewajiban. Lalu sesuatu yang mesra, yang intim, sentuhan intim yang dilakukan menjadi hal yang biasa. Maka yang dilakukan itu tidak berubah, tetapi responnya itu berubah. Kemesraannya mulai berkurang. Bahkan saya mengatakan yang lebih lagi, yang lebih intim lagi. Ketika hubungan cinta suami istri itu dilakukan di awal pernikahan, sepertinya itu menggelora. Saling memadu kasih, saling menyentuh, saling memeluk, saling mencium. Aduh, rasanya luar biasa. Tapi perhatikan ketika itu berjalan 3 bulan, 5 bulan, bahkan ketika setiap hari dilakukan, maka itu sudah mulai turun kepekaannya. Dan setiap pasangan berbeda. Ada yang 2 bulan menikah dan sudah mulai bosan lah begitu aja. Ada yang 6 bulan baru ya begitu aja. Tidak lagi ada sentuhan yang menyentuh emosi. Tetapi ada juga yang 2 tahun baru mulai turun. Sentuhan yang membuat gemetar, bergetar. Wow. Perhatikan. Kalau saya katakan bahwa hubungan suami istri sebagai kekasih, dan kita melihat rutinitas, tugas, dan terlalu sering dilakukan kemesraan itu sehingga menjadi hal yang biasa, maka suami istri harus menjaganya. Harus menjaganya, mengembalikannya, menyegarkannya. Jadi mulailah ambil waktu berdua di tengah-tengah kesibukan mengurus anak. Berdua saja. Ngapain itu Pak? Ya ngobrol. Pak, bukankah bisa ngobrol sebelum tidur? Bisa. Tapi berbeda. Suasana hatinya berbeda, suasana sekitarnya berbeda. Pak, bukankah lebih romantis kalau ngobrol di atas tempat tidur, kemudian dilanjutkan dengan memadu cinta? Iya. Tapi mesti diselingi dengan pembicaraan yang kembali seperti dulu ketika pacaran. Sebagai kekasih. Mau tidak mau. Jadi saya sarankan, kalau kamu ini sudah menikah 5 tahun, 7 tahun, repot dengan anak-anakmu, rutinitas yang seperti itu, mari sadari, kalian butuh penyegaran,
hubungan suami istri sebagai kekasih. Kalau ada acara romantic dinner yang baik, bukan cuma hingar-bingar, tidak dibiarkan kalian ada pembicaraan dari hati ke hati, cuma makan setelah itu selesai, ya bukan itu yang saya maksud. Romantic dinner yang baik adalah memberikan kesempatan suami istri untuk berbagi hati. Mungkin bernyanyi bersama, mungkin berdansa bersama. Tapi lebih mengingatkan kembali akan komitmen, perjanjian, akan impian. Jadi lebih baik kalian ikuti acara yang seperti itu, retreat suami istri. Yang bukan hanya formal, tapi ada waktu-waktu di mana kalian suami istri yang sudah 5, 6, 7 tahun pernikahan, ada pembicaraan dari hati ke hati. Mak, bukankah itu sama dengan ketika kita ngobrol di rumah? Beda. Karena sebelumnya kalian mendengarkan kebenaran firman tentang pernikahan, tentang contoh pernikahan, tentang hati Tuhan atas hubungan suami istri. Total berbeda. Jadi kalian disegarkan kembali. Kalau kalian sudah jalani, lewati badai. Badai pertama seringkali sekitar 5 tahun. Badai kedua sekitar 10, 11, 12 tahun pernikahan. Mengapa? Orang sudah mulai rutin, biasa, kehilangan sesuatu yang menggetarkan emosi. Terlebih lagi kalau ada benturan, kesalahan, salah pendapat, pertengkaran, bahkan pertengkaran hebat tidak selesai, tambah berat. Kalau kalian sudah melewati badai pernikahan, saya sarankan, ambil waktu, pergi keluar kota, bahkan keluar negeri. Bukan masalah perginya, tapi waktu bersamanya. Supaya apa? Kembali pulih sebagai kekasih. Anak titipkan dulu, pergi berdua. Kemanalah yang disukai. Bahkan naik mobil berdua ke suatu tempat, nginap 2-3 hari di sana. Cuma berdua dan nikmati, maka pulang segar kembali. 3 hubungan suami istri. Suami istri sebagai kekasih. Bukan hanya ketika pacaran, bukan hanya di awal pernikahan, tapi juga sepanjang hidup pernikahanmu. Kita akan lanjutkan di topik berikutnya, di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.